Guys, melanjutkan komentar saya yang kemarin karena ternyata makin ramai ya. Dan di sini saya hanya ingin menyumbangkan apa yang saya ketahui sesuai bidang saya. Nah, jadi kemarin setelah kemudian saya baca beberapa artikel, dan salah satunya adalah artikel yang ditulis di .com oleh seorang musisi papan atas di negara kita, seorang musisi, penyanyi, dan pencipta lagu. Tentu saja tulisan beliau sangat bermanfaat ya, dan juga saya pikir masyarakat Indonesia tahu tentang beliau dan bagaimana kiprah beliau di belantika musik Indonesia, terutama di jenis musik rocknya. Nah, jadi melanjutkan yang kemarin. Nah, kemarin itu kan ada dua hal yang dilanggar oleh katakanlah artis yang berinisial AM ya. Yaitu yang pertama adalah Intellectual Property Law, yaitu karya cipta orang lain. Karya cipta di sini berupa seni, yaitu berupa penciptaan lagu. Tidak hanya pencipta lagu, juga peniru atau membawakan atau merubah syair orang lain, kemudian melodi juga, kemudian rekaman. Nah, kemudian juga lagam ya, melodi juga ya, seperti itu. Nah, jadi beliau si penyanyi ini menyanyikan lagu seseorang, katakanlah yang berinisial AB ya, tanpa izin. Dan itu sudah berlangsung lama gitu ya. Nah, sementara itu di dalam Intellectual Property Law itu ada istilah status limit ya. Status limit itu adalah batas waktu ya, batas waktu validitasnya validitasnya si kasus ini. Nah, ini berbeda-beda setiap negara ya, tergantung pada negara mana kasus itu berada. Nah, jadi kalau di kita itu kan validitasnya itu 70 tahun atau seumur hidup. Nah, kemudian ada di negara lain 3 tahun, setelah 3 tahun kemudian diperbaharui. Nah, jadi kasus yang saya baca dari beberapa artis atau beberapa penulis tentang kasus ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi berlangsung setelah 10 tahun, artinya memang masih valid ya. Dan kasus ini adalah ketika seorang penyanyi menyanyikan lagu orang lain itu di sebuah acara tanpa memberikan suatu sinyal yang intinya itu adalah izin itu adalah sebuah tata krama secara profesional. Itu kan memang izin dalam tanda kutip, artinya izin tetapi tidak izin yang harus dibayar atau harus diberikan royalti. Kemudian juga baik secara lisan atau tulisan. Nah, menurut keterangan ini tidak ada. Nah, kemudian si penulis ini sudah berusaha untuk menghubungi penyanyi ya, tetapi tidak berhasil. Nah, kemudian akhirnya si pencipta lagu ini tadinya berusaha menghubungi si penyanyi dengan menegur atau meminta kompensasi sebanyak 15 juta, tetapi dari keterangan si penulis tersebut sudah berusaha selama 10 tahun itu, tapi tidak ada semacam respon apapun dari si tergugat ini. Nah, kemudian si tergugat ini adalah dalam elemen kasus ini, dalam elemen bidang intellectual property adalah pihak ke-1 ya. Kemudian penggugat adalah pihak kedua, yaitu yang merasa dirugikan dan diabaikan. Kemudian juga ada pihak ketiga di sini yang kalau keterangan dari si tergugat yang mengadakan semacam konferensi secara tidak langsung ya. Nah, itu jadi ada pihak lain yang terlibat, yaitu penyelenggara acara tersebut.
Nah, jadi dalam hal ini yang pertama bertanggung jawab adalah si penyanyi tersebut, kemudian penyelenggara. Jadi dua orang ini bergabung untuk membayar royalti daripada si penggugat tadi. Nah, kemudian tadi validitas kasus ini adalah 10 sampai 70 tahun ya. Jadi selama 10 tahun ini tidak ada usaha jadi dari kesimpulan hasil ya proses pengadilan itu yang memiliki fakta hukum itu tidak ada usaha dari penggugat untuk merespon atau menghubungi ya. Nah, jadi saya melihat dari dua sisi ya, dari pihak tergugat juga yang ngadain semacam konferensi pers ya, tidak secara jelas gitu kan disebutnya konferensi pers. Nah, itu yang pertama. Jadi akhirnya seperti itu. Kemudian yang kedua saya komentar kemarin bahwa si artis ini juga sudah melanggar kontrak law. Jadi sebagai seorang artis profesional yang memahami bidangnya, yang memahami bagaimana berkiprah di dunia belantika musik yang pasti ada suatu ketika tersandung dan sebagainya, itu tidak ada prepare ya. Kenapa tidak ada kontak? Disinilah fungsinya kontrak law. Jadi seandainya mungkin dia prepare seperti itu ya. Nah, kemudian juga bahwa yang namanya ketika dia mengikuti konser itu kan dia tidak bisa menyerahkan seluruh tanggung jawab itu kepada penyelenggara. Dia seorang penyanyi, tentu dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri ketika suatu ketika terjadi kasus seperti saat ini. Jadi boleh dia misalkan menegur dan sebagainya, tapi tetap dalam kerangka dia sendiri harus mengutamakan dirinya sendiri ya. Artinya ketika acara itu terselenggara harus kritis dong ya, harus melihat gitu harus melihat kan mungkin kemungkinan yang bisa merugikan dia. Kayak misalkan sebelum mulai dia investigasi dulu atau apalah istilahnya, melihat acara-acara tersebut bagi sejauh mana keterlibatan dia. Kalaupun misalkan ingin menegur, apakah ini sudah ada izin dan sebagainya, terutama untuk dirinya sendiri. Jadi setelah ini tidak bisa kalau misalkan memang ada keterlibatan, itu tadi dua orang ini penyelenggara dan penyanyi ini yang bertanggung jawab. Nah, jadi itu tadi yang kedua tadi kontrak law ya. Jadi kontrak law itu adalah sebuah hitam di atas putih ya, baik secara lisan dan baik secara tulisan resmi atau bukan gitu kan. Nah, kemudian juga menyoroti dari ketidakhadiran ya. Jadi ketika si penggugat ini mengajukan somasi dan pengadilan memanggil si tergugat ya. Nah, si tergugat ini ternyata tidak hadir dalam sidang. Hanya diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Nah, memang tidak mengapa diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat ya, kalau misalkan kuasa hukum itu betul-betul memahami keinginan tergugat, memahami kasus tergugat ya. Jadi benar-benar profesional hingga bisa mewakili apa yang tergugat inginkan dan bagaimana kejadian yang sebenarnya menimpa tergugat ya. Nah, karena kehadiran seorang tergugat itu sebetulnya mempunyai nilai lebih. Pertama, itu bukti bahwa tergugat adalah warga negara yang baik, yang menghargai hukum ya. Itu. Yang kedua, kesaksian tergugat secara tidak langsung itu ada hal-hal yang memang lebih afdol disampaikan oleh tergugat, dan hakim di sini juga akan bisa melihat bagaimana attitude tergugat ya. Ini kan attitude tergugat itu perlu sekali gitu kan dalam persidangan. Nah, di sini ternyata si tergugat itu tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya.
Nah sebenarnya itu tadi tidak apa-apa sebenarnya selama kualifikasi si kuasa hukum ini ya sesuai dengan keinginan tergugat dan paham betul terhadap nah kemudian itu kemudian juga dalam persidangan itu kan sebenarnya yang paling mengetahui apa yang terjadi itu adalah tergugat. Jadi sebenarnya nilai plus kalau tergugat sendiri bisa hadir. Nah kemudian juga karena tergugat itu tidak hadir ya otomatis itu tadi ada nilai plus kalau tergugat hadir karena kapasitas tergugat dengan kuasa hukum itu berbeda ya kapasitasnya. Karena tergugat adalah orang yang pertama merasa dirugikan. Kalau dia merasa seperti itu, merasa didolimi, ya. Kemudian juga kalau dia merasa katakanlah diperlakukan tidak adil, itu semua unek-unek, semua yang dia ketahui itu disampaikan di sidang, ya, di sidang pengadilan, bukan di luar sidang pengadilan. Ketika di luar sidang pengadilan itu tidak ada artinya, malah ada beberapa kesan yang tampak ketika si tergugat ini tidak hadir di sidang pengadilan, itu tadi tidak menghargai sidang, dan keduanya ada hal negatif yang tampak ya. Kenapa tergugat tidak menghargai hasil dari sidang pengadilan ya. Padahal kan sidang pengadilan memberikan waktu kepada tergugat untuk membela diri. Nah ternyata kan tidak hadir ya. Kemudian juga dari keterangan yang saya baca itu memang tidak ada bukti ya, tidak ada bukti bahwa apa yang di pembelaan penggugat dengan diwakili kuasa hukum itu tidak memiliki fakta hukum, tidak ada bukti itu kan. Nah kemudian itu tadi karena tidak ada kontrak loh ya, tidak adanya kontrak, otomatis kan itu juga sebuah bukti kalau tergugat memang prepare dari tadinya karena tidak ada kontrak loh. Jadi ya seperti ini kasusnya kan. Nah jadi dan ujung-ujungnya memang akhirnya wajar kalau kemudian penggugat menang ya. Karena apa? Karena ketidakhadirannya saja itu sudah merupakan poin. Kemudian sekarang malah si tergugat ini setelah sidang selesai, kemudian juga setelah hasil diputuskan ya, membayar sejumlah denda, malah si tergugat itu mengadakan kayak semacam kayak misal semacam conference atau broadcast ya di mana-mana. Nah ini terkesan negatif. Pertama terkesan tidak menghargai peradilan ya. Yang kedua kemudian juga terkesan seakan-akan si tergugat ini sedang berusaha menggalang public opini ya, seperti itu. Nah jadi ini biasanya dilakukan bagi tergugat yang terkesan menghindari tanggung jawab. Jadi dia tidak mau membayar denda yang telah diputuskan oleh pengadilan. Nah jadi itu. Kemudian juga di beberapa kasus sebenarnya di beberapa kasus itu kadang-kadang hakim itu lebih menghargai apa-apa yang disampaikan oleh tergugat ya dibanding yang itu seperti itu ya. Nah kemudian juga jadi itu selain memberikan kesan yang baik ya kepada tergugat tentang kehadirannya ya, kemudian juga tidak seluruhnya bisa dilakukan oleh kuasa hukum ya. Nah kemudian ini sesuai dengan dengan buku yang ditulis oleh R. Subekti dalam judul Hukum Acara Perdata ya, acara perdata. Kemudian juga buku S. Yudo Susodo ya dalam buku Hukum Acara Pidana juga. Nah kemudian juga jadi ya
gimana ya, jadi selaku tergugat yang memiliki kasus, tentunya memang harus paham posisi tergugat itu sendiri ya. Nah kemudian apalagi ya, nah kemudian setelah kemudian yaitu sangat disayangkan setelah perkara selesai dan dimenangkan oleh penggugat. Nah, apa ini tidak disadari oleh tergugat itu sendiri. Jadi bahwa yang namanya sebuah sidang itu adalah tempat di mana tergugat itu bisa membela diri. Ya, jadi sementara kalau misalkan sekarang sudah selesai ya, bisa-bisa saja tergugat mengadakan banding atau kasasi. Karena apa? Itu adalah hak ya, hak penggugat kalau memang akan mengadakan banding ya, seperti itu. Jadi mungkin sebuah usaha, kalau sebuah usaha itu silakan saja. Nah jadi ini jadi pelajaran ya bagi anak-anak muda yang berada di papan atas ya, karena mungkin nah ada yang bertanya, saya baca itu kasus ini masuk ke arena pidana atau perdata. Nah ini selama dia akan masuk arena pidana kalau si tergugat ini memang sadar dan sengaja tidak meminta izin atau memang jadi ketika dia memang karena human error, karena kesibukan, karena lupa, karena koordinasi dengan timnya ya, atau karena ketidaksengajaan, itu masih dalam arena perdata. Tapi ketika penggugat ini ya kalau misalkan dilihat dari katakanlah performanya dan akademisnya, saya bilang tadi bahwa saya tidak percaya kalau apalagi misalkan sekarang saya juga tanda tanya besar ya. Tanda tanya besar kan ibaratnya kita minjem baju ya ke seseorang ya. Ibaratnya ada seorang artis pinjem baju ke seseorang dan bajunya itu dipakai dia untuk untuk tampil di sebuah acara komersial, acara hiburan, dan mendapat nilai atau mendapat keuntungan yang besar. Setelah selesai kemudian ini baju kamu, saya udah selesai gitu kan, udah selesai, bye bye gitu kan. Nah seperti itu kan tidak, apalagi kita itu orang Asia ya. Nah jadi itu tadi, apakah kembali ke pertanyaan apakah ini masuk pidana atau perdata. Jadi kalau saya tekankan lagi, kalau si tergugat ini adalah tidak disengaja, human error, tadi miskomunikasi dengan timnya dan sebagainya, itu masih perdata ya. Nah tetapi ini juga harus dibuktikan dengan itikat baik setelah di pengadilan menangkan. Nah kalau ternyata setelah di pengadilan dimenangkan dia tidak menerima, itu mungkin hak dia untuk kasasi. Tapi kan di sini banyak hal-hal yang tidak, jadi si tergugat ini dalam posisi attitude-nya tidak menguntungkan dia gitu kan. Nah jadi nah seperti itu. Jadi kemudian kalau ternyata si tergugat ini melakukan itu dengan sengaja ya, apalagi untuk hal yang komersial, ini akan masuk ke dalam pidana ya. Nah ini yang saya baca ya di Indonesia, karena saya itu kan belajar tata negara dan hukum Amerika, bukan Indonesia, tapi ini setahu saya ya. Nah mudah-mudahan bermanfaat ya, ini jadi pelajaran buat artis-artis muda terutama ya. Saya yakin artis muda itu tidak bermaksud untuk untuk menyepelekan ya, untuk menyepelekan proses peradilan. Saya mungkin karena masih muda, jadi masih dan sibuk ya dan sebagainya. Jadi saya harap ini diselesaikan dengan damai ya. Kalaupun harus bayarlah ya. Melihat kiprah artis AM ini yang
sudah merambah dunia internasional, bukan hal yang mudah ya. Dan mungkin ini juga ujian. Biasanya kan ujian nanti ada hal yang lebih menakjubkan lagi ya. Nah, ini jadi pelajaran dan saya harap ini bisa diselesaikan ya dengan damai ya, dan juga tanpa mengurangi rasa hormat kepada peradilan ya, kepada peradilan atau hakim yang kemudian menghasilkan sebuah keputusan yang adil ya. Saya pikir ya, itu menurut saya. Dan saya tidak bermaksud untuk berpihak kepada siapapun, hanya ingin memberikan sumbangsi saja. Mungkin semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.